wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu sekalian, alhamdulillah pada pagi ini kita bisa berjumpa kembali pada forum kajian tarjih online Keluarga Besar Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Surakarta. Ya, beberapa Selasa saya tidak bisa menyertai, membersamai Bapak Ibu karena saya mendapatkan panggilan dari Allah untuk menunaikan ibadah haji bersama istri dan juga bersama teman-teman dari kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh Aisyah Kota Surakarta. Ya, alhamdulillah pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan dengan lancar. Ya, sebenarnya kalau saya misalnya siaran dari Mekah atau Madinah bisa-bisa saja, tapi kan waktunya berbeda masalahnya di situ. Jadi kalau di sini jam 7:30 ya, jam 7:30 dikurangi 4, berarti baru 3:30, belum masuk subuh. Nah, jadi nanti kajiannya nabrak waktu subuh, saya tidak bisa sholat subuh, apakah itu di Masjidil Haram ketika di Mekah atau di Masjid Nabawi ketika di Madinah. Ya, daripada seperti itu, maka kita minta kepada Ustadz Kiai Haji Jazuli untuk menggantikan. Baik Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengkaji fatwa tarjih atau tuntunan tarjih. Ya, ini tuntunan. Tuntunan yang disusun oleh sebuah tim majelis tarjih pimpinan pusat yang banyak dikerjakan oleh teman-teman atau bapak-bapak dari pimpinan majelis tarjih wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Jadi tugas PP dilaksanakan oleh majelis tarjih wilayah DIY, yaitu tentang tuntunan walimah. Khususnya tentu bagi warga Muhammadiyah, umumnya bagi umat Islam yang ya mungkin setuju atau cocok dengan tuntunan yang diberikan oleh majelis tarjih Muhammadiyah. Karena tuntunan ini tentu bersumber kepada tuntunan Rasulullah SAW di dalam hadis-hadisnya, dalam sunnah-sunnahnya, dan juga berdasarkan Al-Quran. Jadi Al-Quran dan As-Sunnah. Kita sudah sering mendengar kata-kata walimah, terutama ini walimatul arush atau walimatul ursh, itu tergantung siapa yang menyebutnya. Bisa walimatul arush, bisa walimatul ursh. Itu artinya walimah atau resepsi atau perhelatan kumpulan untuk sebuah pernikahan. Jadi untuk mengumumkan ya, agar sebuah pernikahan yang sudah dilakukan dengan akad nikah itu diketahui oleh banyak orang, disyukuri dan didoakan oleh banyak orang. Itu kata walimah itu seperti itu. Dan inti daripada walimah itu adalah juga di dalamnya adalah makan-makan bersama dalam rangka bertasyakur dan mendoakan dua orang yang baru saja melangsungkan akdun nikah.
atau perjanjian atau misakon gholidho gitu ya. Sehingga para ulama diantaranya ini ada di dalam kitab Fiqh Sunnah yang ditulis oleh Said Sabiq. Al-walim itu maknanya kul suni'a li da'watin wal. Jadi walimah itu adalah setiap makanan yang dihidangkan untuk sebuah pesta, untuk sebuah makanan dan sejenisnya. Maka kemudian ada walimatus safar, orang yang mau bepergian, pamitan. Dan yang lainnya umroh dan walimatus safar. Apalagi ya itu pokoknya itu walimah artinya adalah kumpul kemudian dihidangkan oleh yang mengundang, yaitu hidangan makanan, makan-makan. Nah itu arti walimah itu di situ ya. Makna walimah secara bahasa dan secara istilah. Secara istilah kullu ta'amin suni'a li da'watin wa ghairiha. Jadi Bapak Ibu menyiapkan makanan untuk dihidangkan kepada sebuah kumpulan karena kita mengundang orang, itu namanya walimah. Maka kalau kita mengadakan pengajian di rumah itu juga walimah, walimah pengajian, walimah taklim. Di walimah itu sebenarnya kumpul makan untuk keperluan tertentu yang diundang oleh orang yang menyelenggarakan. Nah itulah walimah. Nah khusus untuk walimatul urus atau walimatul arus atau walimah pernikahan, resepsi pernikahan itu memang disyariatkan, ya, disyariatkan oleh dinul Islam, oleh agama Islam. Dan ini langsung dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga walimah itu didasarkan kepada beberapa hadis Nabi, ya. Di antara hadis dari Anas bin Malik, riwayat Bukhari Muslim, ini hadis sahih, ya. Nah, dari hadis Bukhari Muslim, riwayat Anas bin Malik ini disebutkan bahwa suatu ketika Abdurrahman bin Auf, ya, bahwasanya Rasulullah SAW memakaikan wangi-wangian, ya, wangi-wangian di tubuh Abdurrahman bin Auf yang sedang jadi manten, kira-kira gitu ya. Kemudian Rasul bertanya, ya, apakah ini ya Abdurrahman bin Auf, ya. Abdurrahman bin Auf menjawab, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku baru saja menikahi seorang wanita dengan mahar seharga 5 dirham emas. Nah, kemudian Rasulullah bersabda, semoga Allah memberkaimu dan rayakanlah walaupun hanya dengan seekor kambing. Jadi ketika Abdurrahman bin Auf itu selesai melangsungkan akad nikah dan masih ada wewangian di badannya, Nabi bertanya, apa ini Abdurrahman? Aku baru saja melangsungkan akad nikah. Maka Nabi mendoakan, barakallahu lak. Kalau lengkapnya, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Setelah mendoakan, kemudian Nabi memerintahkan, wahai Abdurrahman, aulim, buatlah walimah, rayakanlah
mantenanmu itu walau bisyatin, walaupun hanya dengan seekor kambing. Ya, seekor kambing ini ya kalau di tempat kita mungkin ya sudah lumayan bisa dinikmati banyak orang. Ya. Nah, jadi mengadakan walimahan itu adalah satu syariat yang ditentukan dalam Islam. Para ulama berpendapat bahwa hukum daripada walimatul urus itu adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Karena ini kan walimah itu dilangsungkan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Nabi sendiri ya pernah melangsungkan pernikahan beliau, walimahnya dengan menyembelih kambing, pernah menyembelih beberapa ekor kambing, pernah menyembelih hanya satu ekor kambing, tapi pernah juga beliau menikah dengan salah satu istrinya, beliau hanya membuat beberapa mangkok bubur saja, bubur hais. Bubur hais itu apa ya? Mungkin bubur yang terbuat dari gandum. Nah, kalau di Indonesia ini beredar bubur gandum itu dinamakan dengan talbinah, bubur talbinah. Bubur dari gandum utuh yang kemudian dibuat menjadi apa itu? Tepung ya, tepung gandum utuh yang katanya itu salah satu manfaat atau hidup apa enggak? Enggak. Ada suara-suara ini. Tolong di mute. Jadi ada bubur haisa, ada bubur talbinah yang semuanya terbuat dari gandum. Yang talbinah itu dalam hadis Nabi juga disebutkan bisa mendinginkan, menyejukkan perut. Bubur talbinah. Kalau di dalam nutrisi yang disebutkan di dalam bubur talbinah itu seperti dijelaskan oleh Dr. Zaidul Akbar itu bisa membakar atau menurunkan kolesterol jahat, ya, menghilangkan atau mengurangi paling tidak adalah kolesterol jahat, jadi itu bagus. Nah, kadang-kadang beliau berwalimah itu dengan dengan bubur saja, ya, sesuai dengan kondisinya. Ya. Jadi sesuai kondisi beliau, mungkin pada saat krisis atau gimana ya, karena Rasulullah SAW ini kan menjadi contoh bagi kita apa yang beliau lakukan. Di satu saat beliau melakukan walimah dalam keadaan mungkin berkecukupan, maka beliau berwalimah dengan agak besar, mengundang orang yang lebih banyak. Tapi di sisi lain, beliau kadang-kadang juga mengadakan walimah dalam kondisi, dalam keadaan mungkin tidak berkecukupan, ya. Sedang krisis atau bagaimana gitu ya. Sehingga beliau mengadakan walimahnya dengan sangat sederhana. Tapi intinya walimah ini merupakan syariat Islam yang disunnahkan di dalam ajaran agama kita berdasarkan beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya tadi hadis Bukhari Muslim, hadis dari Ahmad, ya, dan melaksanakan walimahan itu disesuaikan dengan kemampuannya.
disesuaikan dengan kemampuannya. Itu tentang hukum walimah. Sekarang ini kan sedang banyak dilaksanakan walimah. Beberapa hari yang lalu saya juga menghadiri walimatul urus. Sehingga penting bisa dengarkan ini denyatek. Enggak apa-apa. Diperhatikan oleh jamaah kita, masyarakat kita, khususnya dan kita melaksanakan walimatul urus itu dengan dengan sesuai dengan tuntunan Rasul, tidak berlebih-lebihan dan sebagainya. Nah, itu tentang walimah. Yang berikutnya tentang kapan kita harus mengadakan walimah, khususnya walimatul urus untuk pernikahan ini. Jadi di dalam sunnah disebutkan bahwa walimah itu supaya disegerakan setelah seseorang melangsungkan akdun nikah. Setelah seseorang melangsungkan akad nikah, maka supaya disegerakan walimahnya itu. Seperti tadi dikatakan oleh Rasulullah kepada Abdurrahman bin Auf, ketika Abdurrahman bin Auf selesai melangsungkan akad nikah, mungkin sudah lewat sehari atau 2 hari, karena wangiannya kan masih dicium rasa wanginya oleh Nabi SAW, sehingga Nabi tanya, ini apa ini? Ini ada apa Abdurrahman, kok kamu wangi-wanginya ini beda ini? Dan Abdurrahman mengatakan, aku baru saja melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan. Maka Nabi mengatakan, pertama didoakan dulu barakallahu laka, kemudian wa aulim walau bi syatin, dan segera rayakan, segera walimahkan. Nah, walimah ini dalam rangka al-i'lan, mengumumkan agar seseorang yang semula masih jomblo kok tiba-tiba runtang-runtung dengan lawan jenis, maka harus diwalimahkan, harus diumumkan supaya tidak menimbulkan fitnah. Diumumkan, oh ini sudah menikah, dan sekaligus sebagai ungkapan rasa syukur, sebagai ungkapan rasa syukur sudah melangsungkan pernikahan, karena pernikahan itu merupakan bagian dari melaksanakan sunnah Rasul, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Dan nikah itu juga merupakan ibadah kepada Allah, bahkan di dalam hadis yang lain disebutkan nikah itu adalah separuh dari agama. An-nikahu nisfuddin. Nikah itu adalah separuh dari agama. Jadi kalau orang sudah melangsungkan pernikahan, maka tinggal menyempurnakan separuh yang lainnya. Separuh di dalam melangsungkan agamanya. Sehingga di dalam pernikahan itu seorang yang menjalin dengan lawan jenisnya, laki-laki dengan perempuan, perempuan dengan laki-laki, saling menopang, saling ta'awun satu sama lain di dalam melaksanakan, menguatkan keimanan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik ibadah yang bersifat khusus, ibadah maqdoh, maupun ibadah sosial, sehingga saling bahu-membahu antara suami dan istri itu. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Maka walimah pertama hukumnya sunnah, bahkan disebutkan sunnah mu'akkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Nah, orang yang
tidak melangsungkan walimah, ya nikahnya sah saja. Tetapi itu tentu kurang sempurna karena belum diumumkan, belum didoakan oleh saudara-saudaranya dan sebagainya. Kan kalau walimah kan otomatis orang-orang yang datang mendoakan, mengetahui oh itu suaminya, itu istrinya. Mendoakan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Nah, itu kenapa di dalam Islam diperintahkan untuk melangsungkan walimatul arus atau walimatul urus sudah melaksanakan ijab qabul atau akad nikah. Nah, tentu tadi dari segi waktu supaya disegerakan. Nah, kalau dibersamakan dengan akad nikahnya itu tentu lebih bagus. Sehingga akad nikahnya itu sendiri juga disaksikan oleh banyak orang. Tidak hanya saksi yang tertera di dalam catatan pernikahan. Kalau catatan pernikahan kan saksinya hanya 2. Saksi dari pihak laki-laki dan saksi dari pihak perempuan. Di samping ada wali dan ada kedua mempelai yang semuanya tanda tangan dalam catatan akte nikah yang kemudian dikukuhkan dalam bentuk buku nikah yang dipegang oleh kedua belah mempelai, tapi catatan akte nikah aslinya disimpan oleh aktor urusan agama. Nah, kalau walimahnya dilaksanakan bersamaan atau beriringan langsung dengan pelaksana akad nikah, itu tentu menjadi lebih baik karena itu lebih menyegerakan. Ya, kalaupun tidak pas barengan dengan akad nikah, maka ya diselenggarakan sesegera mungkin, semakin cepat ya semakin baik. Dan misalnya sehari kemudian, 3 hari sampai seminggu lah. Tapi kalau sudah berbulan-bulan ya boleh-boleh saja, tapi kan itu menjadi kurang utama. Yang utama adalah disegerakan, waktunya disegerakan. Supaya pernikahan itu disaksikan oleh banyak orang, didoakan, disaksikan, ya, dan direstui oleh banyak orang. Ini adalah perlunya walimah. Kemudian hal-hal yang dituntunkan dalam penyelenggaraan walimah. Jadi di dalam kita melaksanakan walimatul urus itu yang pertama tadi menyegerakan, mempercepat penyelenggaraan walimah setelah terjadinya ijab qabul atau akad nikah. Kemudian yang kedua, menyelenggarakan walimah itu sesuai dengan kemampuan. Jangan berlebih-lebihan, jangan israf. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Wala tusrifu, kulu wasrafu wala tusrifu. Karena walimah itu intinya makan-makan, ya. Makanlah dan minumlah, tapi wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Apalagi berlebihan sampai mengada-ada. Nah, sebenarnya tidak mampu melaksanakan, tapi harus utang sana, utang sini untuk mengadakan walimah, sehingga selesai walimahan utangnya bertumpuk-tumpuk di mana-mana. Atau juga yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang adalah melaksanakan walimahan untuk mencari keuntungan. Jadi memang kita mengundang tamu, mengundang ngandai taulan, saudara, kerabat, itu mungkin di samping mereka datang untuk mendoakan, ikut bersyukur, merestui, mereka juga mungkin ya membawa sesuatu
membawa sesuatu, apakah itu sebagai bantuan atau sebagai apa. Tetapi janganlah seorang melaksanakan walimah itu dalam rangka mencari keuntungan, modal piro, gitu. Jadi ini perlu kita perhatikan di sini. Maka kalau contoh dari para salafus soleh, para sahabat, para tabi'in, itu yang diundang makan untuk walimah itu banyak fuqara wal masakin dan anak-anak yatim. Kalau yang diundang fuqara wal masakin dan anak-anak yatim, tentu kan kita tidak mengharapkan materi dari mereka, tapi justru kita memberikan sesuatu kepada mereka. Mereka yang du'afa, fuqara, masakin, dan anak-anak yatim. Nah, tapi ya boleh juga kita mengundang yang lain agar bisa ikut serta bersyukur, mungkin ikut membantu, ya tidak apa-apa. Tapi jangan menjadi tujuan utama untuk mencari keuntungan, jadi mencari paten. Jadi menyelenggarakan walimahan sesuai dengan kemampuan. Kemudian di dalam walimah kita sebagai seorang muslimin, mukminin, muttaqin, ya kita harus menghidangkan makanan dan minuman yang halal dan thayyib. Halal berarti zatnya itu memang sesuatu yang dibolehkan untuk dimakan dan diminum, tapi juga thayyib, memberikan manfaat, ya, memberikan manfaat kepada orang yang mengkonsumsinya. Sekarang ini sering kita temukan di walimah itu, misalnya makanan itu dihias sedemikian rupa, secara estetika memang kelihatannya menarik dan indah. Tapi ternyata setelah dinikmati nggak terlalu enak di satu sisi, atau di sisi lain terlalu banyak mengandung lemak, kolesterol dan macam-macam gitu kan. Nah, kalau seperti itu kan berarti tidak thayyibah. Mungkin halal tapi tidak thayyibah. Maka perlu menghidangkan makanan yang halal dan thayyib, sebagaimana Allah berfirman, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Nah, wahai manusia, makanlah apa-apa yang disediakan oleh Allah di bumi ini, yaitu makanan minuman yang halal. Halal berarti tidak haram. Halal berarti boleh dikonsumsi. Halal berarti kalau dikonsumsi menjadikan agama kita menjadi lebih kuat. Tapi juga thayyibah, thayyib, baik, bermanfaat, tidak membahayakan. Bermanfaat bagi tubuh kita, bagi jasad kita. Jadi makanan-makanan yang membuat kita menjadi lebih sehat dan sebagainya, itu yang lebih bagus untuk dihidangkan kepada para orang yang hadir, yang kita undang dalam walimatul urus itu. Jangan dihidangkan makanan yang justru membahayakan. Jadi ini makanan yang dihidangkan. Sebagaimana hadis Nabi, ya, dalam hadis Muslim itu disebutkan, qala Rasulullah SAW, syarrut ta'ami ta'amul walimah yumna'uha min man ya'tiha wa yud'a ilaiha man ya'baha. Jadi Nabi mengatakan, makan yang paling buruk adalah makanan yang ada pada walimah, yaitu di mana orang yang seharusnya pantas datang dilarang datang, sementara orang yang tidak pantas datang diundang. Jadi ngundangnya pilih-pilih, kira-kira gitu ya. Yang diundang yang kira-kira nanti
membawa sesuatu, membawa amplop dengan isi yang tebal gitu kan. Sedangkan yang kira-kira datang hanya nggak bawa amplop, nggak bawa isinya amplop, hanya makan saja malah nggak diundang. Padahal yang dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in dan juga tentu oleh Rasulullah, yang diundang adalah al-masakin dan al-yatim, supaya mereka datang dengan tulus, ikhlas, mendoakan. Nah, kemudian kita di dalam melangsungkan walimahan itu menghormati tamu undangan. Ya, tamu ini harus dihormati, ditempatkan pada tempat yang layak, yang sudah disiapkan dengan sedemikian rupa. Kemudian sedapat mungkin dalam walimahan itu dipisahkan tempat duduk undangan pria laki-laki dengan tempat duduk undangan perempuan. Apabila dikhawatirkan terjadinya fitnah ikhtilat, fitnah percampuran antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Jadi harus diusahakan ada pemisahan itu hanya bisa pemisahan dari segi tempatnya ya. Deretan sini untuk bapak-bapak, laki-laki, pemuda, remaja, yang deretan sana untuk ibu-ibu, gadis-gadis dan sebagainya gitu ya. Tidak mesti harus ada ada hijab, ada tabirnya, baik saja. Kalau misalnya nggak ada, yang penting sudah terpisah antara yang laki-laki dan yang perempuan, itu yang dianjurkan ya, untuk memisahkan antara tempat duduk laki-laki dan perempuan. Bisa juga begitu ya. Jadi misalnya ini untuk laki-laki, untuk perempuan, tapi mungkin juga ada tempat duduk khusus yang untuk yang undangannya keluarga, undangannya sarimbit, ya itu mungkin bisa ditempatkan khusus, tapi mungkin itu kan akan susah. Tapi yang lebih mudah yaitu memisahkan antara tempat duduk undangan pria dan wanita supaya tidak terjadi fitnah, ikhtilat, percampuran yang berlainan jenis yang bukan mahramnya. Kemudian juga tadi sudah saya sampaikan, yaitu tidak berlebih-lebihan, tidak bermegah-megah, tapi sesuai dengan kemampuan. Tapi juga tetap dalam walimahan itu pengantin laki-laki dan perempuan itu berhias untuk menghormati tamu, tapi tentunya berhias yang sesuai dengan tuntunan syariat, menutup aurat, pakaiannya tidak ketat, tidak tipis dan sebagainya. Berhias dalam rangka menghormat dengan tidak berlebih-lebihan itu termasuk yang dibolehkan. Al-aslu fil asya al-ibahah hatta yaqum ad-dalil al-kahfin. Jadi kalau berhiasnya berlebih-lebihan sampai tabarutnya tabarut jahiliyah, maka itu menjadi berhias yang dilarang. Nah, ini hal-hal yang diperlukan. Nah, kemudian di dalam walimahan itu dibolehkan ada nyanyian, atau permainan atau musik yang sewajarnya, bagaimana ini disebutkan dalam hadis ya. Dalam riwayat disebutkan bahwa Rasulullah menghadiri pesta nikahnya seorang sahabiah, yaitu Rubai' binti Muawidh, di mana beberapa wanita
membawakan nyanyian untuk mengenang keluarganya yang syahid di dalam perang Badar. Jadi nyanyian tapi dalam lagunya itu syair-syairnya mengenang keluarganya yang mati syahid dalam perang Badar. Nah, setelah seperti itu, maka kemudian Nabi mengatakan, tinggalkan ucapan itu, nyanyian yang apa namanya, yang mengingat-ingat orang yang mati tadi, diganti dengan nyanyian yang lain, nyanyian yang bersifat positif. Ya. Jadi kira-kira seperti itu. Ya. Jadi apa namanya, dalam walimah ada hiburan itu dibolehkan, ya. Dibolehkan. Jadi di sini disebutkan bidufi. Dufi itu seperti apa? Tambur atau rebana, ya, rebana. Jadi ada musiknya, musik yang sederhana, musik yang tidak melalaikan kita dari ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga juga lagu-lagunya, syair-syairnya supaya diisi dengan lagu-lagu, syair-syair yang membawa kebaikan, ya. Seperti Barakallah itu dilakukan, ya boleh juga, bagus, ya. Jadi itu apa namanya, yang dibolehkan, ya, dibolehkan. Nah, kalau musiknya sampai melalaikan baru tidak. Kemudian termasuk yang dibolehkan tapi dengan sewajarnya adalah dua pengantin didudukkan di tempat yang bisa dilihat oleh semua yang hadir. Bisa dipisah pengantin laki-laki di tempat hadirin laki-laki, pengantin perempuan di tempat hadirin perempuan, atau bisa dilihat oleh kedua belah pihak dengan catatan ya harus menutup aurat dengan sesuai syar'i, menutup aurat, tidak tipis, tidak ketat, ya. Pengantinnya begitu, ya. Jadi kalau dipajang di depan bisa dilihat oleh semua orang, ya harus dengan syarat-syarat, yaitu menutup aurat dengan baik, ya. Ya, berhias dengan pakaian yang indah dan sebagainya, monggo boleh, tapi yang prinsip menutup aurat, tidak menimbulkan syahwat dan sebagainya, itu harus dilaksanakan dan sebagainya. Kemudian ini ada poin tentang sungkeman, boleh apa enggak sungkeman? Sungkeman dalam arti bersalam dengan pengantin, bersalamnya pengantin dengan hadirin, salamnya pengantin dengan kedua orang tua, ya. Sungkem kepada kedua orang tua dalam rangka memohon doa, memohon restu, menghormat kedua orang tua dengan tidak berlebih-lebihan dan tidak menimbulkan ikhtilat atau percampuran laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, maka sungkeman yang seperti itu tetap dalam bingkai akhlak Islam, syariat Islam, ya dibolehkan, ya boleh saja. Tapi kalau sungkeman itu berlebih-lebihan sampai campur laki perempuan yang bukan mahramnya, berjabat tangan juga begitu, maka itu harus dihindari. Berjabat tangan antara laki-laki dengan perempuan harus yang mahram, yang enggak mahram yang enggak boleh. Maka ketika menghormat pengantin, hadirin undangan yang menghormat pertama, pengantin ya dengan tata cara akhlak syariat yang baik. Ini saya kira hal-hal yang terpenting ya di dalam walimatul arus. Mudah-mudahan kita, Bapak Ibu yang mungkin sudah
waktunya akan menikahkan putra-putrinya, mengadakan walimah, bisa menetapi tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang juga dicontohkan oleh para sahabat tabiin dan tabiut tabiin, tentunya sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Saya kira itu untuk pertemuan hari ini yang dapat saya sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan dipersilahkan. Baik, terima kasih Ustaz Samsul yang telah menyampaikan materi tentang tuntunan walimah urus. Ada beberapa atau banyak pertanyaan Ustaz, sepertinya mungkin sudah mau mantu di sebagian besar. Oke, baik, saya pandu untuk membacanya. Yang pertama dari Pak Gus Waji. Apakah walimah yang utama itu hanya cukup menyembelih 1 ekor kambing, ya kurang lebih kan porsi untuk 45 orang, berarti cukup 1 RT saja. Gimana Ustaz ya? Ya tadi walimahan diselenggarakan sesuai dengan kemampuannya. Ya. Ya, Nabi pernah hanya dengan 1 ekor kambing, ya. Karena beliau beberapa kali melangsungkan pernikahan, ya, dan itu sekaligus menjadi contoh cara Nabi melakukan walimah. Kadang-kadang juga agak besar, kadang-kadang lebih sangat sederhana, bahkan tidak nyembelih kambing, hanya beberapa mangkok bubur saja, gitu kan. Mungkin kalau sekarang misalnya akad nikahnya di KUA, kemudian hanya membawa beberapa nasi bungkus, jadi walimahnya ya itu hanya itu, ya, beberapa bungkus nasi di kantor KUA, bisa jadi ada yang seperti itu sudah walimah, ya. Kalau memang mampunya hanya sekedar itu, tapi kalau memiliki kemampuan yang lebih lagi, mengundang yang lebih banyak, fuqara masakin juga diundang, yatim diundang, di samping kerabat, saudara, dan sebagainya. Baik Ustaz, tadi ini ada Bu Nisa, tapi tadi sudah dijelaskan tentang ini. Apakah ada sunahnya untuk memisahkan tamu laki-laki dan perempuan? Mohon pencerahannya. Ini tadi sudah dijawab Ustaz ya. Ya, jadi ya memang disunahkan untuk dipisahkan antara laki-laki dan perempuan, menghindarkan ikhtilat antara laki perempuan yang bukan mahramnya, yang itu bisa menimbulkan fitnah. Kemudian Pak Madales, sudah menjadi tradisi di banyak tempat para tamu walimah memberi sumbangan. Apakah itu boleh? Tadi sudah disinggung juga. Ya, memberi sumbangan tentu boleh, ya. Memberi sumbangan, kita datang memberi sumbangan boleh. Sedekah kepada keluarga manten, kepada manten itu boleh. Boleh, sangat boleh. Itu kan namanya sedekah ta'awun, ya. Tapi bagi penyelenggara walimah jangan menjadi tujuan, bahkan sampai harapkan untung, mengharapkan keuntungan. Nah gitu, sing diundang sing sugih-sugih tok, sing kira-kira amplope kandel-kandel, sing ora duwe amplop kandel ora diundang. Sampai seperti itu. Oke, baik. Ini dari Pak Wahyono, apakah ada sunahnya bahwa ikrar ijab kabul menggunakan bahasa Arab? Terima kasih. Ya, akad nikah ijab kabul itu yang terpenting adalah yang pertama niat ikhlas kepada Allah, karena Allah. Yang kedua, ijab dan kabul dipahami oleh kedua belah pihak, dipahami oleh wali dan mempelai laki-laki. Maka boleh pakai bahasa Arab kalau keduanya paham, pakai bahasa Arab, apalagi pakai lafadz yang pernah diucapkan oleh Nabi, monggo itu boleh, lebih bagus kalau memahami. Tapi kalau susah, pakai bahasa Indonesia boleh,
Karena yang penting kan dipahami. Ijab dan kabul harus dipahami oleh kedua belah pihak. Pakai bahasa Jawi juga boleh, bahasa Jawa ya. Nah, Baik, demikian tadi. Nah, berikutnya Pak Yudi. Bolehkah menghadiri pernikahan selain orang Muslim, walaupun itu tangga atau teman, ataupun keluarga sendiri yang berbeda agama? ya, menghadiri pernikahan non-Muslim, ya pada dasarnya menghadiri undangan boleh saja, boleh. Tapi kita harus memperhatikan hal-hal yang perlu, ya. Misalnya ketika walimahannya orang non-Muslim itu makanannya makanan yang halal atau yang haram itu harus diperhatikan. Ya, mudah-mudahan yang dihidangkan makanan yang umum yang halal sehingga kita bisa ikut makan di situ. Tidak dicampur antara yang halal dan haram dan sebagainya. Tapi kalau dicampur ya kita sebaiknya tidak makan ya. Kita menghadiri undangan nggak apa-apa, boleh. Walaupun itu undangan dari yang berbeda agama. Oke, baik, terima kasih Pak Yudi. Ini Bu Zuliani. Benarkah arti walimatul urus itu makan gratis? Dan disunahkan yang diundang itu saudara-saudara yang kurang mampu. Artinya saudara-saudara kita yang kurang mampu yang diutamakan untuk diundang. Benarkah hukum wajib untuk hadir bila diundang? Bagaimana dengan menyumbang uang yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat sehingga ada yang sebagian kita yang tidak hadir karena sungkan tidak bisa menyumbang? Tadi sempat disinggung Ustaz. Ya. Jadi walimah itu betul makan-makan dan makan gratis, nggak boleh itu diperjualbelikan makanannya. Ya, kita datang mesti harus bayar, enggak. Ya kita masalah kita menyumbang itu masalah lain, itu menyumbang atau tidak itu kan keduanya boleh dilakukan, nggak nyumbang boleh, nyumbang juga boleh, nyumbang lebih bagus. Bahkan penyelenggara walimah tertentu dengan tidak mengurangi rasa hormat, kami tidak menerima bantuan atau sumbangan dalam bentuk apapun karena ini betul-betul ungkapan rasa syukur sehingga tidak menerima bantuan sumbangan amplop itu. Nah, ada yang begitu ya, pokoknya datang begitu saja mendoakan, ada yang seperti itu. Tapi datang dengan memberi bantuan sumbangan juga bagus dan saling membantu satu sama lain. Apakah wajib hadir? Jadi kalau kita itu kan bagian dari hakul muslim alal muslim. Idza ta'akum fa'ajibhu. Jadi kalau kita diundang ya kita wajib menghadirinya. Kalau kita nggak bisa hadir kita ya pamit, bagus ya. Mohon maaf saya tidak bisa hadir karena berbarengan dengan walimah keluarga misalnya gitu dan tempatnya jauh ya. Sehingga itu kita pamit ya. Kalau saya selalu seperti itu ya. Seperti beberapa waktu yang lalu Pak Rektor UAD akrab dengan Pak Rektor waktu masa-masa di Masjid Tabligh. Dia mengundang Allah barengan dengan walimah keluarga di Jember yang nggak bisa. Dari Jember terus langsung ke Jogja ya nggak bisa. Saya pamit. Saya doakan lewat WA menunjukkan saya acara walimah lancar. Nah, itu sudah merasa senang kita memberikan ucapan lewat WA. Kalau pamit kita tidak bisa hadir. Baik, ini Pak Syulham ini sudah terjawab. Namanya apakah wajib menggunakan walimah durus? Berikutnya Pak Madalis, apakah pengantin harus dipisahkan? Dalilnya apa? Bukankah tujuan walimah untuk mengenalkan sang pengantin pada tamu undangan? Ya tadi sudah saya sampaikan, ada kalanya penyelenggara walimah yang memisahkan betul-betul terpisah antara
hadirin undangan laki-laki dipisahkan pengantinnya, pengantin laki-laki dengan bapaknya dan bapak mertuanya di satu sisi bersama hadirin yang laki-laki. Pengantin perempuan dengan ibunya dan ibu mertuanya di sisi lain dengan para hadirin yang perempuan. Itu monggo saja ada yang seperti itu ya. Dulu kalau saya pernah menghadiri walimahan keluarga Pak Rosad Soleh, sekretaris umum PP Muhammadiyah zaman ketuanya Pak AR dulu, beliau menyelenggarakan walimah putrinya seperti itu. Jadi ya walaupun pemisahan itu tidak dalam bentuk hijab ya, tidak dibatasi dengan takbir, hanya dipisahkan saja. Jadi di sebelah kanan itu hadirin untuk ibu-ibu, kemudian di depannya sana adalah manten perempuan dan ibunya dan ibu mertuanya. Di sebelah kiri bapak-bapak, di depan sana ada manten laki-laki dan ayahnya dan ayah mertuanya, bapak mertuanya. Tapi kedua-duanya bisa terlihat, yang dari laki-laki bisa melihat yang perempuan juga bisa melihat, karena hanya dipisahkan tempatnya saja, tidak dipisah sampai dibatasi dengan tabir yang tabir hitam sampai tinggi ya. Ada yang begitu, itu monggo saja kalau pahamnya seperti itu. Tapi di Muhammadiyah itu ya disarankan tadi dipisah tempat duduk laki-laki dan perempuan, tapi bukan dipisah dalam arti kemudian ditutup sama sekali, tidak. Dan tentang masalah hijab atau takbir disesuaikan dengan kondisi masing-masing tempat ya. Nah, jadi itu fatwa tarjih tentang pemisahan tempat laki-laki dan perempuan itu baik di walimatul urus maupun untuk hajatan yang lain atau pengajian, bahkan pengajian kan juga begitu toh. Pengajian milad Muhammadiyah misalnya, ini di sebelah sini untuk ibu-ibu, sebelah sana untuk bapak-bapak, kan sudah biasa seperti itu, dan tanpa harus ada yang pakai tabir, ada yang tidak, itu monggo saja. Ini fleksibel. Gimana tadi dari Pak Guntur, Ustaz mau tanya bagaimana hukumnya menyelenggarakan walimatul urus dengan konsep standing party, karena ternyata masih banyak muslim yang menyelenggarakan hanya untuk mengikuti tren. Ya, jadi begini, kalau masalah makannya dengan prasmanan, prasmanan ngambil sendiri, itu monggo bagus. Tapi afdolnya, sunnahnya, penyelenggara menyediakan tempat duduk dan mempersilahkan agar undangan di dalam makan dengan duduk, makan dan minum dengan duduk. Konsep standing party oke, tapi standingnya nggak usah dipakai. Nggak usah dipakai standingnya, berdirinya nggak dipakai. Tapi hanya cara prasmanannya yang dipakai, ngambil sendiri sesuai dengan porsinya, sesuai dengan minatnya, sesuai dengan kemampuan perutnya gitu ya. Nah, tapi makan dan minumnya sebaiknya, sunnahnya adalah dengan duduk. Maka supaya disediakan tempat duduk yang cukup, ini para penyelenggara walimah walaupun dengan konsep standing party, tapi baiknya tidak dipakai standingnya ya. Makan berdirinya jangan dipakai, tapi makannya dengan duduk, maka diberi tempat duduk yang cukup. Kayak begitu. Berikutnya masih ada lagi, Ustaz. Nah, kalau menghadiri acara pernikahan tapi di situ ada campur sari dan bahkan ada yang mabuk, bagaimana, Ustaz? Ya, tadi hiburan itu boleh ya. Zaman Nabi pernah Nabi menghadiri sebuah pernikahan, kemudian ada hiburannya, tapi hiburan yang positif.
positif dari segi agama, tidak mengakibatkan orang lalai terhadap agamanya. Jadi lagu-lagu mungkin syairnya syair yang menghidupkan akidah, menghidupkan syariat, menghidupkan akhlak begitu ya. Jadi yang terpenting itu. Nah, kalau campur sari dan ditambah campur saru ya, apalagi sampai mabuk-mabukan, jelas itu harus dihindari dalam walimahan keluarga besar Islam, keluarga besar Muhammadiyah. Segera begitu. Ini satu lagi ini dari Prof. Aidul ini. Kalau nikah kedua dan seterusnya, apakah masih perlu walimahan? Ya, perlu Ustaz ya, belum kenal. Ya, seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW, Nabi kan menikah dengan beberapa perempuan, pernah menikah dengan namanya istri beliau, ada yang namanya Zainab juga. Kemudian ada istri namanya Maimunah, ada Sauda, ada yang pertama tentu Zulaikha, yang pertama Khadijah, ya. Kemudian ada Aisyah dan sebagainya. Dan beliau semuanya melangsungkan pernikahannya dengan walimah. Tadi disebutkan pernah walimah dengan hanya seekor kambing, dengan beberapa ekor kambing. Pernah juga beliau berwalimah hanya beberapa mangkok bubur saja. Nah, jadi begitu. Tetap ada walimah, Pak Aidul. Kalau mau melangsungkan pernikahan yang kedua, yang ketiga, tetap ada walimah. Ya, baik. Ustaz Samsul, masih banyak. Mudah-mudahan tadi sudah terangkum dari beberapa pertanyaan maupun materi yang di awal tadi. Ya, kalaupun mungkin tadi belum ada yang terangkum, nanti bisa ya WA dengan Ustaz Samsul. Ini ada masih 10 sebenarnya, tapi waktunya sudah 8:30. Barangkali nanti kita persiapan untuk webinar juga, Bapak Ibu. Nah, jadi kita akhiri sesi di pertama ini, kajian tahfiz online di pagi hari ini, dan mengingatkan kembali Bapak Ibu, nanti jam 9 ada webinar seri ke-22 bersama Prof. Din Samsudin. Nah, untuk itu nanti bisa dipersiapkan kembali. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu yang berbahagia telah mengikuti kajian tahfiz online di pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan materi ini nanti bisa kita amalkan saat mungkin walimah anak-anak kita ataupun Bapak Ibu yang saat ini belum menikah. Ya, ada juga yang belum menikah. Baik, kita akhiri pertemuan kajian tahfiz online ini dengan bacaan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.